Pak Roni suaranya hilang bukan ya? Halo? Ada yang mendengar suara Pak Roni? Pak Roni sepertinya terlempar ya? tertembang. Oh, oke. Sebentar. Kalau begitu, kebetulan Pak Roni, tahu saya Pak Roni sedang di kebun, jadi memang bisa jadi ada terhalang sinyalnya. Untuk itu, sepertinya lebih baik kita lanjutkan dulu diskusinya. Nanti kalau Pak Roni sudah bisa masuk lagi, beliau mungkin akan memberikan sambutannya lagi, begitu? Mbak Lulu, maaf. Seperti itu, boleh? Halo? Iya, terima kasih Mbak Ika. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Ini sudah ada Pak Roni kembali. Kami silakan Pak Roni. Dulu gangguan teknik. Pas kebetulan aku dari pojok hutan salah satu wilayah Jawa Barat di daerah Subang, Mbak Lulu. Maaf kawan-kawan, itu gangguan teknis kita. Jadi alhamdulillah Bang Ucok, Mbak Ika, Mbak Lulu, alhamdulillah hari ini kita dengan para petani ini bahwa hari ini memang sudah mulai penanaman MPTS gitu kan. Memang wilayah yang memang belum masuk SK gitu ya. Tapi paling tidak bahwa ini adalah salah satu kerangka acuan ke depan bahwa perhutanan sosial itu memang sejak awal sudah kita tata. Ya, halo. Lanjut Pak Roni. Tadi sempat hilang. AP2SI ini lahir memang karena pas kebetulan waktu itu 26 November 2019 bahwa memang tak kalah memperoleh SK itu kadang-kadang bingung Mbak Lulu ya, katanya ini apa, harus mengerjakan apa gitu kan, sehingga disitulah berkumpul rekan-rekan seluruh Indonesia yang tergabung itu waktu itu 17 provinsi, kemudian kalau sekarang tambah lagi dengan Banten. Nah disitulah mungkin AP2SI mudah-mudahan ikut punya peran gitu kan dalam rangka untuk mewujudkan program pemerintah yaitu tentang perusahaan sosial. Kalau orang bilang katanya bahwa jangan bertanya kepada negaramu, tapi apa sebetulnya yang diberikan oleh Nah, ini mungkin salah satu perwujudan dari peran serta kami dari AP2SI sedikit peran ya untuk membantu pemerintah dalam hal bagaimana mensosialisasikan perusahaan sosial sehingga bisa berjalan dengan baik, kemudian juga khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah hutan. Nah itu mungkin intinya Mbak Lulu, kemudian Bang Ucok, segala sesuatunya karena memang kalau berbicara perusahaan sosial ini memang di mana-mana sekarang itu banyak yang mendukung juga, tapi paling tidak bahwa dengan hadirnya AP2S ini bisa menjembatani apa yang diinginkan oleh negara, kemudian juga sebagai jembatan bagaimana pihak masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Sehingga saya bersyukur sekali bahwa sampai detik ini bahwa AP2SI masih punya komitmen yang besar dan kuat mendorong masyarakat supaya betul-betul hak-haknya tentang pengelolaan hutan yang baik dan benar kemudian bisa tercapai dengan sebagaimana mestinya. Kemudian bahwa harapan kita semua bahwa hutan lestari, rakyat sejahtera itu Bang Ucok ya, itu yang selalu kita dengung-dengungkan gitu kan. Kalau hutan lestari dulu mungkin mudah-mudahan bahwa ada efek yang baik buat masyarakat sekitarnya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kemudian selamat datang rekan-rekan semuanya, kemudian selamat bergabung dan mengikuti diskusi ini. Mudah-mudahan harapannya bahwa dengan pertukaran pengalaman di berbagai wilayah ini sehingga bisa menyentuh ke berbagai wilayah yang memang minimal ada sebuah kesamaan ataupun misalkan persamaan daerah yang memang seperti itu. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Roni, dan maaf kami mengganggu di tengah kesibukan di lapangan. Jika Pak Roni
kami sangat berharap sebenarnya Pak Roni tetap bergabung, tapi kalau misalnya sinyal tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa begitu Pak Roni. Terima kasih sekali Pak Roni. Ya, kami buka setelah tadi ada pengantar diskusi dari Pak Roni, kita buka kegiatan diskusi hari ini dan saya serahkan ke Mbak Lulu sebagai moderator kita pada siang hari ini. Pada Mbak Lulu, dipersilakan. Iya, terima kasih banyak Kak Ika Septia dan juga Pak Roni selaku Ketua Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia atau AP2SI. Seperti tadi disampaikan sama Pak Roni, dengan hadirnya AP2SI ini diharapkan nanti bisa menjadi jembatan untuk pengelolaan perhutanan sosial dan harapannya hutan lestari, rakyat sejahtera bisa tercapai. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya saat ini yang ada di ruangan Zoom? Sudah menyiapkan kopi, teh, dan juga camilannya jangan lupa Bapak dan Ibu semuanya ya. Ya, karena nanti kita selama 2,5 jam ini kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman menarik dari 2 orang tokoh kita, dan nanti juga kita akan minta Bapak dan Ibu sekalian juga untuk berbagi pengalamannya di wilayah masing-masing. Nah, biar saya perkenalkan dulu, saya Lulu Lia, sehari-harinya ini saya beraktivitas di Yayasan Madani Berkelanjutan. Namun saya juga menjadi anggota dari Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial atau TP2PS, dan sebelumnya saya juga menjadi anggota Pokja Nasional Perhutanan Sosial. Di sini juga ada Bang Edo. Bang Edo ini juga rekan di Walhi yang bekerja untuk perhutanan sosial. Ini juga ada Bang Uco atau Bang Ahmad Rozani yang dalam kesehariannya kita sering banyak bertemu di urusan perhutanan sosial. Senang sekali saya bisa hadir dan memoderasi serial diskusi pembelajaran perhutanan sosial dengan tema kali ini belajar praktek baik perhutanan sosial, kabar dari Kalimantan Utara. Nah, kita akan ada 2 narasumber yang akan hadir di siang hari ini. Yang pertama ini ada Bapak Niko Ruru. Selamat siang Pak Niko Ruru, bagaimana kabarnya? Mana Bang Niko? Iya, tidak apa-apa. Habis ini kita akan sapa lagi Bang Niko. Nah, nanti yang pertama ada Bang Niko Ruru, Ketua Pelestari Lingkungan Hijau atau LPH Kaltara, yang nanti akan berbagi tentang peran pendamping bagi anggota perhutanan sosial di Kalimantan Utara. Kemudian nanti juga akan hadir sebagai narasumber yang kedua adalah Bapak Roy Leonard Agus. Beliau adalah Kepala UPTD KPH Nunukan yang akan berbagi tentang berbagi pengalaman praktek baik pengelolaan perhutanan sosial yang ada di KPH Nunukan. Nanti 2 narasumber kita ini akan berbagi masing-masing selama 25 menit. Kemudian setelah selesai paparan dari narasumber, kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau berbagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke narasumber pertama, yaitu Bapak Niko Ruru. Bapak Niko Ruru ini sekarang dari tahun 2019 sampai dengan sekarang beliau adalah Ketua Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara. Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, beliau adalah anggota Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Dan sejak tahun 2005 beliau juga adalah anggota Gapeta Borneo. Di tahun 2016 sampai 2019 beliau adalah program manajer dari Setapak 2. Kalau melihat dari pengalaman-pengalaman beliau ini, rasanya kalau bicara tentang perhutanan sosial adalah makanan kesehariannya. Nah, tanpa berpanjang kata, kami persilakan kepada Pak Niko Ruru akan berbagi tentang peran pendamping bagi anggota perhutanan sosial di Kalimantan Utara. Kami persilakan kepada Bang Niko Ruru. Kita kasih aplaus ya. Sambil ini kopi dan tehnya dipersilahkan disandingkan di sebelah laptop dan HP-nya masing-masing.
Iya, kami persilakan kepada Bang Niko Ruru. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya lagi di lapangan, jadi mungkin kalau ada suara rame-rame, enggak ini. Mbak Ika, saya minta tolong di share screen karena di sini jaringannya kurang bagus. Saya cuma pakai internet dari HP. Ya, silakan. Sudah terlihat ya? Belum. Belum ya? Belum muncul. Oh, belum muncul ya? Wow. Sebentar. Ya nanti WA kan ya. 0852 473. Di kawan-kawan yang lain juga belum muncul ya, maaf ya? Belum muncul. Ya, belum, Mbak. Belum muncul. Oke, sebentar. Mungkin ada kesalahan. Terima kasih. Sudah? Bang Roy. Yang muncul Bang Roy ini. Oh, yang muncul Bang Roy. Sebentar. Saya share lagi. Terlihat kah? Oke, sudah keluar. Ya. Ya, baik, terima kasih. Saya mungkin materinya nggak terlalu banyak karena kami dalam proses pemberian akses perhutanan sosial ini lebih banyak ke memfasilitasi supaya masyarakat memperoleh akses. Ya, memang kami dari proses awal itu selalu berkolaborasi dengan KPH, KPH-nya Bang Roy. Kita setiap ke lapangan pasti melibatkan teman-teman KPH karena kita juga jangan sampai salah menentukan lokasi. Iya, lanjut. Nah, sebelum kami melakukan proses identifikasi dan inventarisasi, kami waktu itu sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada beberapa organisasi masyarakat sipil, teman-teman termasuk teman-teman pencinta alam, penyuluh pertanian dan penyuluh kehutanan juga waktu itu. Kita paling tidak lewat pelatihan itu kita ada satu kesepahaman apa yang harus kita lakukan ke depan, terus di mana kita akan melakukan itu dan apa yang persiapan yang harus kita lakukan. Nah, untuk di kawasan wilayah adat kami juga melakukan pelatihan pemetaan partisipatif kepada masyarakat adat termasuk bagaimana dasar hukumnya, kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan pemetaan sampai di proses verifikasi nantinya. Kemudian ini seperti yang saya sampaikan di awal, kami juga selalu berdiskusi dengan KPH Nunukan untuk menentukan di mana-mana saja ini kita harus melakukan. Dan yang terakhir kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat di dalam kawasan hutan dan masyarakat adat. Jadi awalnya kita awalnya itu ada 5 usulan yang difasilitasi oleh KPH sebelum tahun 2016 di hutan lindung Pulau Nunukan dan hutan lindung Pulau Sebatik. Untuk gambaran bahwa Pulau Sebatik itu adalah pulau kecil yang luasnya sekitar 70.000 hektar ya kalau tidak salah, dan 48.000 hektar diantaranya adalah milik Indonesia, sementara di sebelahnya Indonesia. Jadi ini pulau kecil yang berbatasan 2 negara, Indonesia dan Malaysia. Lanjut, Mbak Ika. Nah, dari hasil-hasil diskusi akhirnya kita putuskan bahwa mana titik-titik yang harus kita lakukan. Kita berdasarkan prioritas. Yang pertama kita melihat di mana kawasan hutan dengan tingkat illegal logging yang tinggi. Waktu itu di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik tingkat illegal loggingnya tinggi sekali. Selain misalnya pencurian kayu, masyarakat juga membuka kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan. Kemudian kita juga memilih titik di mana kawasan hutan yang tidak berizin yang dikuasai oleh masyarakat. Misalnya di kawasan hutan lindung Pulau Nunukan tadi, Pulau Sebatik, ada beberapa hutan produksi juga yang tidak ada izin di atasnya, tapi masyarakat sudah melakukan kegiatan pertanian di situ. Kemudian ada kawasan hutan yang sudah berizin, jadi di dalam ada izin izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang hutan tanaman maupun hutan alam, yang di dalamnya sebenarnya sudah ada masyarakat sebelum izin itu diterbitkan. Ini juga jadi persoalan karena masyarakat tidak bisa mengakses kawasan hutan, mereka tidak bisa mendapatkan infrastruktur dari pemerintah, bantuan juga tidak bisa masuk karena mereka berada di dalam kawasan hutan. Kemudian
ini kita menentukan titik, ada petani yang tidak bisa mengelola lahannya atau tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Misalnya di Atap, Kecamatan Sembakung, ada kelompok tani hutan yang ketika mereka harusnya dapat bantuan bibit jeruk, tapi itu tidak bisa diberikan. Pemerintah tidak berani memberikan karena lahannya berada di dalam kawasan hutan. Yang terakhir ini kita memilih titik yang ada konflik antara warga dengan pemegang izin atau pengelola kawasan hutan. Ini yang kebanyakan adalah masyarakat hukum adat. Yang coba kita fasilitasi ke hutan adat yang proses awalnya dari pengakuan wilayah adat dari pemerintah daerah. Oke, lanjut. Baik, Kak. Sudah. Oke. Nah, sejak 2016 sampai 2020 ini jumlah usulan yang kami teruskan. Tapi ini adalah jumlah usulannya. Kalau identifikasi dan inventarisasi itu jumlahnya lebih banyak, hampir 30 titik. Cuman ada beberapa misalnya yang tidak kami teruskan karena masyarakatnya tidak mau nih perhutanan sosial. Mereka maunya, ya kami sudah lama nih puluhan tahun di kawasan hutan sini, kami sudah punya kebun kami besar, harusnya kami dapat sertifikat. Mereka memilih TORA. Kemudian ada juga titik-titik misalnya ternyata ini ada konflik nih antara perusahaan perkebunan. Kalau di Nunukan ini ada beberapa perusahaan perkebunan yang diterbitkan izinnya di dalam kawasan hutan. Nah, akhirnya itu juga tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita teruskan karena ada persoalan-persoalan di dalamnya. Ada juga misalnya ternyata satu masyarakat menguasai lahan yang sangat luas yang itu tidak mungkin kita teruskan usulannya. Nah, yang kami usulkan waktu itu ada 6 hutan desa, kemudian 3 hutan kemasyarakatan, 5 kemitraan kehutanan, dan 4 hutan adat yang prosesnya kita mulai dari pengakuan wilayah adat. Lanjut, baik, Kak. Lambat. Nah, ini tahun 2016. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 usulan sebenarnya yang sudah sejak awal sebelumnya difasilitasi oleh KPH Nunukan. Waktu itu masih Dinas Perkebunan dan Kehutanan Nunukan. Tahun 2016 sebelum terbit Permen LHK 83. Itu tahun 2016 kan prosesnya lebih ribet gitu kan. Bupati harus mengusulkan ke gubernur, nanti gubernur menetapkan areal, kemudian diusulkan kepada Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan izin. Nah, itu tahun 2016 sebelum Permen LHK 83 kami sudah mengajukan usulan itu lewat Gubernur Kalimantan Utara, Pak Irianto Lamri. Ya, lanjut. Dari lima awalnya yang sudah difasilitasi oleh KPH Nunukan, akhirnya cuma 1. Kenapa? Karena yang 4 itu 4 usulan sebelumnya ternyata setelah perubahan kawasan hutan di Kalimantan Utara mereka sudah keluar. Jadi tinggal 1 yang masih ada di dalam kawasan hutan. Nah, ini tahun 2017 agak banyak kita fasilitasi. Pertama, kami fasilitasi usulan gabungan kelompok tani hutan seperti hutan produksi yang ada di Desa Atap, Kecamatan Sembakung. Itu luasnya 145 hektar. Ini yang saya bilang tadi, beberapa kelompok tani yang sudah eksis di dalam kawasan hutan, harusnya mereka banyak menerima bantuan dari pemerintah daerah, itu tidak bisa, termasuk bibit jeruk, karena mereka berada di dalam kawasan hutan. Kemudian ini kami mengusulkan hutan desa Binustan di hutan lindung Pulau Nunukan, itu luasnya 557 hektar. Ini kenapa kami usulkan? Karena di dalam kawasan ini sangat masif pembukaan hutan, baik untuk perkebunan kelapa sawit maupun misalnya pencurian kayu yang dikomersilkan, kayu dari dalam kawasan hutan. Nah, kemudian kami mengusulkan hutan desa di tepian, itu yang berada di hutan produksi, luasnya mencapai 10.037 hektar, yang walaupun akhirnya nanti diverifikasi tinggal 100 hektar. Di sini juga potensi konflik tinggi karena kawasan hutan yang banyak diantaranya adalah mangrove, itu lebih banyak dikelola oleh petambak-petambak atau petani tambak yang berada di luar desa tepian, malah mereka berasal dari kota Tarakan. Nah, ini juga kita bagaimana kemudian masyarakat bisa terlibat di situ di desa tepian untuk menjaga kawasan hutannya, memanfaatkan potensi di situ, tapi juga mereka terlibat. Nah, kemudian ada hutan desa Liang Bunyu. Ini yang saya bilang di satu pulau ada 2 negara. Di sini juga masif terjadi pembukaan kawasan hutan, illegal logging maupun untuk perkebunan kelapa sawit. Dan terakhir ini satu bentangan hutan desa Binalawan.
di Pulau Sebatik juga 705 hektar, juga banyak kegiatan illegal logging, pembukaan perkebunan kelapa sawit, dan di sini banyak ex-TKI dari Malaysia yang pada awal tahun 2000-an itu terjadi eksodus besar-besaran dari Malaysia ke Nunukan. Mereka masuk, tidak pulang kampung, kemudian menetap di hutan lindung yang ada di Pulau Sebatik. Oke, lanjut. Kemudian tahun 2018 ini aktivitas kami juga, ini kami juga mengusulkan lagi hutan desa di Setabu di Pulau Sebatik seluas 600 hektar. Hutan lindung di Setabu ini juga satu bentangan tadi di hutan lindung Pulau Sebatik, juga banyak TKI, kemudian banyak illegal logging, banyak pembukaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan. Nah, di Sembakung juga ini ada usulan juga gabungan kelompok tani Implinit di Desa Atap, Kecamatan Sembakung, kurang lebih sama dengan 1000 temunung tadi. Mereka sudah eksis melakukan kegiatan pertanian tapi di dalam kawasan hutan. Nah, di tahun 2018 kami juga mulai masuk untuk bekerja sama dengan Pokja PPS dan KPH Nunukan tentunya. Kita mencoba memfasilitasi beberapa kemitraan kehutanan. Jadi masyarakat yang sudah ada di dalam hutan yang berizin atau yang berada di dalam kelola KPH Nunukan. Yang pertama kami memfasilitasi kemitraan kehutanan di Kecamatan Sembakung dengan pemegang IUPHK PT Adindo Hutan Lestari itu luasnya 5.113 hektar. Sebelumnya bahwa di Desa Tujung ini sudah belasan tahun konflik dengan PT Adindo. Jadi proses sebelumnya teman-teman dari IMN itu memfasilitasi konfliknya untuk menemukan kata sepakat MOU untuk mengakhiri konflik. Kalau tidak salah sudah 12 tahun mereka berkonflik sih. Alat berat perusahaan sering ditahan, kemudian masyarakat juga misalnya sering dilaporkan polisi karena dianggap melakukan pencoplokan lahan perusahaan. Akhirnya setelah MOU antara perusahaan dengan warga, kami memfasilitasi untuk kemitraan kehutanan. Nah, kemudian ada juga, ini nanti Bang Roy pasti menjelaskan, ada Madu Lestari, potensinya besar, tapi ini juga berada di areal izin PT Adindo Hutan Lestari. Kami memfasilitasi kemitraan kelompok hutan tani Madu Lestari itu dengan PT Adindo yang ada di Kecamatan Seduku. Ini ada juga memegang izin hutan alam, izin kehutanan hutan alam itu PT Adimitra. Kelompok tani hutan dengan Adimitra punya Pak Luhut ini. Itu ini dulu KPH dengan Pampang Makmur. Ini kelompok tani yang menggarap di tambak yang ada di mangrove di hutan produksi di Kelurahan Nunukan Barat. Itu kita memfasilitasi kemitraannya antara kelompok tani hutan dengan KPH Nunukan selaku pengelola kawasan hutan di situ. Itu luasnya 125 hektar. Kemudian ini di perusahaan IUPHK Hutan Alam Adimitra Lestari punya Pak Luhut. Itu kelompok tani hutan karet Maju Lestari 50 hektar. Kemudian ada juga kelompok tani hutan karet Jaya Lestari itu yang luasnya 50 hektar. Nah, dan terakhir di tahun 2018 itu kami mengusulkan hutan desa Srinanti di hutan produksi seluas 4.925 hektar. Ini juga banyak mangrove-nya. Kita menjaga bagaimana mangrove, karena mangrove yang ada di desa Srinanti itu kan tidak termasuk usulan kawasan konservasi. Beda dengan yang ada di Pulau Nunukan, kemudian Sinilak, kemudian ada di Pulau Sebatik. Oke, lanjut Mbak Ika tahun 2019. Sarang ayam. Nah, di tahun 2019 kami lebih banyak masuk ke wilayah-wilayah adat. Wilayah-wilayah adat, prosesnya sebelum menuju ke hutan adat kami memfasilitasi pengakuan dengan pemerintah. Ini yang pertama Nansiung Nangkoyop di Desa Kekayap itu seluas 2.572 hektar ini berada di areal izin usaha kehutanan hutan tanaman industri PT Adindo. Ini seluruh 100% masuk di dalam Adindo. Kemudian ada Pagun Maunjung Tongkolan, itu yang saya ceritakan tadi, hampir 12 tahun mereka berkonflik. Akhirnya ada MOU dan kita tidak lanjuti dengan usulan kemitraan kehutanan. Dua pihak sudah sepakat untuk itu. Ini bukan ini wilayah adatnya 15.800, tapi kalau dengan ininya tadi dengan Adindo cuma sekitar 5.000.
Kemudian ada Pagun Pelaju. Nah, ini sebenarnya lebih kompleks ini di Pelaju. Wilayah adatnya luasnya 36.818. Di dalamnya ada tambang, ada perkebunan kelapa sawit, ada juga izin kehutanan. Jadi banyak sekali izin di dalam situ, tapi ya alhamdulillah mereka bisa mendapatkan pengakuan wilayah adat ini. Kemudian ada juga pengakuan wilayah adat Pagun Awolon Tompokon ini berada di Pulau Kalimantan yang persis berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, ini lebih aman sebenarnya dia karena di dalam kawasan hutan yang luas ini tidak ada izin di sana. Jadi kalau proses pengakuan ke wilayah adatnya lebih mudah. Nah, di tahun 2000 kita mengawal proses-proses mana yang izinnya belum selesai, kemudian kita mencoba setelah mendapatkan di 2000 setelah mendapatkan pengakuan wilayah adat, kita mencoba menginventarisir untuk mengusulkan hutan adat kepada KLHK dari 4 wilayah masyarakat hukum adat ini yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Lanjut, Mbak Ika. Lanjut. Jadi selain melakukan fasilitasi usulan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses kelola di dalam kawasan hutan, kami juga bekerja sama dengan KPH Nunukan memfasilitasi kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan izin. Ada beberapa kelompok kelompok perhutanan sosial yang sudah mendapatkan izin baik hutan desa maupun hutan kemasyarakat. Kita memfasilitasi mereka menyusun rencana pengelolaan hutan desa, kemudian rencana kerja, usaha, izin usaha pengelolaan HKM, hingga kita memfasilitasi mereka menyusun rencana kerja tahunan, apa yang akan dilakukan setiap tahun. Dan untuk khusus LPHD, kami memfasilitasi mereka, termasuk kita mengundang kepala desanya, bagaimana kita memfasilitasi penyusunan RPJMDes yang mengakomodir kegiatan hutan desa di dalam APB desa. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini mereka sudah mendapatkan. Ya, terakhir, Mbak Ika. Oke, ini yang sudah mendapatkan izin, tapi nanti akan diupdate oleh Pak Roy, KPH Nunukan, karena ada beberapa yang sudah verifikasi, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan fisik izinnya itu seperti apa. Seperti kemitraan kehutanan juga antara Tujung dengan Adindo itu sudah difasilitasi oleh KLHK sendiri, tapi sudah 2 tahun kami belum melihat fisik ulin kakaknya itu seperti apa, kami belum lihat. Ya, lanjut, baik. Ya, lanjut langsung yang terakhir, slide terakhir. Ya, nah ini kabar baik ketika izin-izin itu sudah terbit. Kita lihat bahwa ini nanti mungkin dikonfirmasi oleh Pak Roy apakah benar yang saya sampaikan, tapi informasi yang kami dapat bahwa kegiatan illegal logging maupun perambahan hutan untuk menjadi perkebunan itu khususnya di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik menjadi berkurang. Ada kemarin misalnya satu kasus petani warga yang mengelola kawasan hutan lindung di Pulau Sebatik, awalnya mereka ngotot bahwa kalau memang ini hutan, mana SK-nya, mana petanya. Ketika ditunjukkan SK kawasan hutan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, mereka bilang, loh ini kan tidak spesifik ada di kawasan ini, di desa ini. Tapi setelah terbitnya SK hutan desa di situ, dan mereka lihat bahwa itu yang tercantum nama desa, akhirnya ada beberapa masyarakat yang mengembalikan lahan kebunnya. Oh iyalah, oke, ternyata ini hutan. Saya kembalikan, kalau gitu. Saya kembalikan ini menjadi hutan. Itu satu dampak positif setelah terbitnya izin. Kemudian masyarakat juga mendapat kepastian mengelola kawasan hutan. Misalnya teman-teman di Nunukan, di HKM Floresta, itu sudah melakukan beberapa kegiatan. Malah beberapa kali saya ikut misalnya konsultasi publik RPJM, kemudian RKPD. Itu pemerintah daerah siap memfasilitasi bekerja sama dengan KPH apa yang bisa mereka lakukan, mulai dari proses peningkatan kapasitas, kemudian ada bantuan yang bisa dilakukan, terus memfasilitasi pemasaran, mereka juga ikut terlibat di dalamnya. Tentu karena ini ada kewenangannya KPH, pemerintah daerah sifatnya koordinasi koordinasi dengan KPH Nunukan untuk ikut terlibat mendukung kegiatan perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Nunukan. Nah, ini juga kelompok tani seperti yang saya sampaikan tadi, yang awalnya
kelompok tani itu tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, sekarang sudah bisa. Bukan cuman misalnya lewat Dinas Kehutanan Provinsi atau dari Kementerian Kehutanan, tapi mereka juga bisa dapat fasilitas dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Nah, ini kabar baik juga dari Lembaga Pengelola Hutan Desa. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sudah dapat dukungan dana dari APB Desa untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan desanya. Baik, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Update-nya seperti apa kegiatan di masing-masing kelompok itu nanti Bang Roy yang akan menyampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bang Niko Ruru. Kita kasih applause yuk. Iya, tadi itu ada hal yang cukup menarik. Banyak kabar baik yang disampaikan oleh Bang Niko Ruru ketika izin perhutanan sosial sudah terbit. Apa saja kabar baiknya? Illegal logging dan perambahan hutan untuk perkebunan menjadi berkurang. Kemudian ada kepastian mengelola kawasan hutan. Kelompok tani hutan dan warga di dalam kawasan hutan ini bisa mendapatkan fasilitas termasuk dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Nah, ini kabar baiknya. Apalagi ini kabar baiknya? Lembaga Pengelola Hutan Desa memperoleh dukungan dana dari APB Desa. Kemudian konflik antara petani desa dengan negara maupun dengan perusahaan bisa terselesaikan. Dan satu lagi, wilayah adat terakomodir di RT RW revisi. Nah, ini kabar baik yang disampaikan oleh Bang Niko Ruru. Tadi kemudian banyak disampaikan bahwasannya ini tidak terlepas dari peran KPH. Bang Niko Ruru dan kelompoknya juga melakukan banyak kolaborasi dengan KPH. Nah, ini kita sekarang masuk ke narasumber kedua. Kebetulan kita di sini sudah hadir Pak Roy Leonard Agus, Kepala UPTD KPH Nunukan. Beliau akan berbagi tentang pengalaman praktik baik pengelolaan perhutanan sosial di KPH Nunukan. Nah, Pak Roy ini sejak tahun 2021, tepatnya di Juni 2021, beliau menjabat sebagai Kepala UPTD KPH Nunukan. Sebelumnya, beliau ini menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Kemudian juga sebelumnya beliau adalah Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan. Dan sebelumnya lagi beliau bertugas sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan. Nah, karena tadi sudah banyak dicowel-cowel, dicelek-celek sama Bang Niko Ruru terkait dengan KPH Nunukan, mari kita berikan kesempatan langsung kepada Pak Roy untuk menyampaikan berbagi pengalamannya terkait dengan praktek baik pengelolaan perhutanan sosial di KPH Nunukan. Kami persilakan Pak Roy. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk berbagi sedikit terkait dengan kegiatan perhutanan sosial khususnya di UPTD KPH Nunukan. Mbak Ika, mohon izin share screen. Baik, Kak. Jadi mungkin sambil menunggu share screen-nya. Jadi memang UPTD KPH Nunukan sendiri itu terbentuk pasca berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, bahwa kewenangan dari kabupaten kemudian beralih ke provinsi. Nah, pada saat itu dibentuklah 5 UPTD KPH di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, salah satunya adalah UPTD KPH Nunukan yang pada saat itu dibentuk 2017 dengan mengelola 3 unit KPH. Masing-masing unit 1 itu di kawasan Krayan dengan luasan kurang lebih 40.000 hektar.
kemudian unit 3 ada di kawasan Lumbis, itu kurang lebih 175.000 hektar, dan unit 4 sendiri yang saat ini kami berada kurang lebih 416.000 hektar. Jadi total kurang lebih kawasan hutan yang kami kelola 600.000 hektar. Mbak Ika, mungkin share screen-nya belum tampil ini. Coba saya bantu ya. Iya. Apakah sudah terlihat, Bapak dan Ibu sekalian? Belum, Mbak. Ya, oke. Ya, di sini ya, Pak ya. Siap. Jadi memang sejak terbentuknya kita banyak terbantu sekali oleh Bang Niko dalam hal ini untuk fasilitasi ke kegiatan terbentuknya PSPS yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti yang tadi panjang lebar sudah diceritakan, bahwa memang sejak 2017 pasca beralihnya kewenangan dari kabupaten ke provinsi, itu kita praktis salah satu target kita adalah untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan ilegal yang ada di kawasan hutan. Nah, pada saat itu salah satunya adalah dengan penerbitan izin-izin perhutanan sosial. Jadi mulai 2017, 2018, kemudian 2019, berlanjut di 2020, kita selalu bekerja sama dengan PLH untuk mendampingi pembentukan izin-izin PS yang ada di wilayah KPH Nunukan. Lanjut, Pak. Nah, mungkin ini terkait dengan update terbaru izin-izin yang ada di wilayah KPH Nunukan. Nah, itu ada kurang lebih saat ini yang ada di kami kurang lebih datanya ada 10 izin PS. Seperti tadi disampaikan Bang Niko, terkait kemitraan juga sampai sekarang kami juga belum menerima fisiknya. Begitu juga dengan hutan desa yang di Serinanti. Kabarnya sih sudah ada nomornya, tapi sampai sekarang kami juga belum bisa menerima SK-nya gitu loh. Jadi ini izin-izin PS yang ada pada saat ini dan sedang aktif di lapangan. Salah satu KTH Floresta dengan luasan 75 hektar, kemudian Gapoktan 1000 Temunung dengan luasan 145 hektar, kemudian KSU Sekikilan Jaya, KSU Mertasari 2, kemudian hutan desa Liang Bunyu, hutan desa Binalawan, dan hutan desa Setabu yang terakhir di tahun 2019. Ini totalnya kurang lebih yang ada di wilayah UPTD KPH Nunukan 5.705 hektar izin-izin PS. Lanjut, Mbak. Nah, ini selain izin-izin PS, kita juga saat ini aktif juga melakukan pembinaan kepada kelompok tani hutan yang berada di sekitar kawasan hutan, yang ada kurang lebih 21 kelompok tani hutan yang ada di wilayah PTD KPH Nunukan. Jadi selain yang berada di dalam kawasan, kita juga aktif untuk memberikan pembinaan terkait pengelolaan kawasan maupun dalam rangka pelestarian kawasan-kawasan hutan yang ada di wilayah UPTD KPH Nunukan. Lanjut. Ya, ini tadi ya KTH-KTH-nya. Oke. Jadi mungkin kalau tadi Bang Niko banyak bermain di hilir, kami mungkin banyak mainnya di hulu. Artinya setelah izin itu terbit, kami selalu berusaha untuk mengarahkan program-program kami dalam rangka pendampingan masyarakat yang telah keluar izin PS-nya. Ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam hal ini mendampingi kegiatan-kegiatan PS, ya,
sebelum keluarnya izin PS maupun pasca izin PS. Di antaranya yaitu sosialisasi, kemudian identifikasi potensi, update informasi PS kepada masyarakat, kemudian pendampingan kegiatan sosialisasi, fasilitasi usulan PS, kemudian koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait. Demikian juga pasca terbitnya izin, kami juga selalu mendampingi mereka untuk mengerjakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari perhutanan sosial itu tersendiri. Sehingga nantinya arahnya tidak salah, karena izin PS sendiri terbit kan tentunya ada batasan-batasan di situ yang tidak boleh mereka lakukan di dalam kawasan hutan. Selain mendapatkan hak pengelolaan juga mereka dibatasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kelestarian hutan. Lanjut. Nah, jadi ini merupakan produk-produk atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Ini ada di kawasan hutan lindung Pulau Nunukan, tepatnya di izin PS hutan kemasyarakatan hutan Floresta. Salah satunya adalah memproduksi kompos. Kemudian ada juga produksi ulat sutra. Jadi kita arahkan mereka untuk menanam murbei, kemudian juga akan untuk sebagai pakan ulat sutra. Dan ini merupakan satu-satunya yang ada di Kalimantan menurut informasi tentang pengembangan ulat sutra. Kemudian ada juga tanaman-tanaman kopi yang coba kita arahkan mereka. Nah, itu jenis kopinya adalah Liberica. Sampai saat ini juga kami banyak masih memberikan support kepada mereka melalui dana DBH, terutama terkait pengelolaan jasa lingkungan maupun pengelolaan di izin PS mereka. Ada rencana mereka akan memanfaatkan jasa lingkungan berupa pemanfaatan wahana wisata terintegrasi. Jadi mulai dari flying fox, kemudian ada perkemahan juga di situ, kemudian nanti naik terintegrasi dengan rumah kopi, kemudian juga di situ nanti bisa dilihatkan ada pengembangan ulat sutranya. Nah, ini adalah izin PS yang berada di Pulau Sebatik, salah satunya di LPHD Liang Bunyu dan LPHD Binalawan. Yang lagi populer saat ini adalah Madu Kelulut, dan itu juga disupport dari dinas maupun dari KPH sendiri. Ada juga kita support untuk melakukan pengolahan air dari kawasan hutan, ya, pemanfaatan jasa lingkungan, yaitu berupa air bersih dan untuk dikonsumsi. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang terakhir, izin desa Setabu, kita juga coba mengarahkan mereka untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wilayah kerja mereka. Salah satunya adalah potensi wisata jasa lingkungan. Nah, ini kita masih sampai saat ini kita masih berdiskusi dengan mereka untuk mendapatkan pola yang terbaik terkait dengan pengelolaan hutan di LPHD Setabu. Selain dengan potensi, lanjut Mbak, selain potensi jasling juga di Setabu saat ini juga memang sudah ada tanaman-tanaman kopi yang ditanam oleh masyarakat. Nah, itu juga coba kita arahkan. Jadi ada sudah produknya, yaitu berupa kopi desa Setabu. Nah, ini yang mereka tanam di kawasan hutan, sifatnya bisa menunjang kehidupan mereka. Nah, kemudian ada juga di desa tepian, lanjut Mbak, itu ada udang, ya, produknya berupa sipopiseri. Di Kecamatan Sembakung ada udang galah, juga ada udang ebi, ya. Ini juga sedang kita garap produknya ini. Kedepannya nanti kira-kira bagaimana, apakah bisa berkelanjutan apa tidak. Ini kita coba masih gali terus potensi ini dengan masyarakat. Lanjut. Nah, ini sama di kawasan hutan produksi Sembakung juga.
ya, tepatnya di izin PS HKM Seribu Temunung. Di situ kita coba KUPS agroforestry berupa tanaman nanas, kemudian ada juga madu kelulut dan rambutan dan kayu-kayuan. Kita coba kombinasi ini dengan agroforestry. Lanjut. Nah, ada juga di sana kebetulan juga berada di kawasan hutan, yaitu makam yang mereka sebut makam keramat. Nah, ini yang unik juga. Jadi ini juga coba kita gali gitu loh. Cuman masalahnya sampai saat ini masih belum ketemu formulanya yang pas, karena kebetulan juga daerah itu merupakan kawasan gambut. Nah, ini juga kita agak hati-hati lah untuk pengelolaannya, karena kita tahu sendiri bahwa gambut ini ada regulasi-regulasi yang perlu kita taati juga di situ. Lanjut. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan Bang Niko, ada KTH Madu Lestari Sebuku, kemudian ada KTH Mandiri Sejahtera Nunukan Selatan, ini produksi karet dan madu hutan. Oke, lanjut mungkin. Nah, ini peluang dan tantangan yang kita hadapi dan coba kita pecahkan ke depannya. Salah satunya adalah pemanfaatan jasa lingkungan, karena banyak sekali potensi khususnya di Pulau Kalimantan yang besar. Itu banyak sekali jasa-jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu yang bisa kita kelola. Nah, kemudian juga terkait dengan pemungutan dan pengelolaan serta pemasarannya juga perlu kita arahkan mereka untuk sesuai dengan pola-pola yang telah ditetapkan. Kemudian perlu juga nanti ada kerjasama antar desa, kemudian pengurus, pihak kecamatan, serta mitra. Karena ada beberapa masyarakat yang memang tidak intens di dalam kawasan tersebut. Artinya dia hanya tempat tinggalnya saja di situ, tapi bekerjanya di lain gitu loh. Nah, ini kita coba gali supaya nanti mungkin bisa menggandeng pihak-pihak ketiga untuk mengerjakan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berada di dalam kawasan hutan, supaya di sisi lain bisa menghasilkan juga bagi mereka. Gitu. Dan ini juga perlu pendampingan secara berkelanjutan oleh KPH maupun NGO-NGO seperti PLH dan lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang masih kita hadapi di lapangan, terutama terkait dengan penguasaan kawasan hutan oleh oknum masyarakat maupun oknum pejabat. Ini masih saja ada gitu loh, walaupun tingkatnya sudah menurun seperti yang disampaikan oleh Bang Niko tadi. Memang sejak terbitnya izin PS ini memang relatif menurun, karena mereka sendiri yang memegang izin-izin PS ini otomatis akan menjaga wilayah mereka gitu loh. Begitu ada yang masuk, mereka duluan yang menjadi pertahanan kita di dalam kawasan hutan. Kemudian selain itu juga kita perlu pemahaman juga kepada masyarakat terkait dengan perhutanan sosial, karena perlu terkadang penerimaan persepsi masyarakat terhadap kepemilikan lahan atau perhutanan sosial itu sendiri yang salah. Mereka mengira bahwa izin itu merupakan hak milik. Itu yang kadang-kadang juga perlu kita melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih instan lagi kepada mereka. Nah, ini juga yang menjadi kendala kami, karena kita diwajibkan untuk menyusun RPAJP, yaitu Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Nah, ini kadang-kadang tidak sinkron dengan Rensta yang kita susun setiap 5 tahun sekali di OPD. Ini yang menyinkronkannya yang susah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kemudian masih juga terdapat konflik kepentingan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa dengan luasan yang saya sampaikan tadi, kurang lebih 600.000 hektar, kita kekurangan sekali terkait tenaga pendamping dan penyuluh di tingkat tapak. Nah, ini yang mungkin nanti juga kita coba
tidak bosan-bosannya untuk mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk bisa menambah gitu loh, terkait dengan penyuluh-penyuluh kita, baik melalui ASN-nya ataupun tenaga-tenaga bakteri bawaan. Lanjut. Nah, ini strategi kita ya untuk percepatan pengembangan, bahwa dengan menjadikan KPH sebagai entitas kegiatan PS di lapangan dalam pendampingan, bimbingan teknis, dan pengawasan kegiatan PS. Kemudian juga peningkatan kapasitas SDM, kemudian memanfaatkan tenaga lapangan KPH menjadi pendamping PS, dan yang tidak kalah penting adalah dukungan anggaran. Ini yang menjadi pokok juga kadang-kadang. Lanjut, ini yang terakhir terkait strategi pendampingan PS. Ini yang kita lakukan, kita sampaikan kepada penyuluh juga bahwa perlu pendampingan kepada masyarakat dalam hal ini pengelolaan, khususnya untuk mencapai usaha dalam hal pengelolaan hasil-hasil hutan, sehingga benar-benar bahwa hutan itu membawa manfaat bagi masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Artinya dengan kegiatan-kegiatan pendampingan ini kita berharap masyarakat benar-benar bisa membantu mengelola hutan, sekaligus juga menjadi penghasilan tambahan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat sejahtera, hutan lestari, masyarakat mampu mengurus hutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Pak Roy. Jadi Pak Roy tadi sudah memaparkan banyak hal kabar baik dari KPH Nunukan terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial di sana. Tadi kalau Pak Roy contohkan, itu ada banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan. Ada wisata religi lahan gambut. Kemudian ada Madu Klulut. Nah, Madu Klulut ini kayaknya khas ini Pak ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara gitu ya. Karena saya kalau lihat di beberapa hasil perhutanan sosial itu di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, rata-rata mereka Madu Klulut. Kemudian juga yang cukup menarik misalnya ada juga udang gala. Nah, ini pasti kawan-kawan di daerah sekitar laut juga banyak tuh yang dapat udang galah. Kemudian ada kopi liberica dan merica. Nah ini pasti kopi liberica ini yang ada di kawasan gambut. Kemudian juga ada silvo fisheries. Nah, ini bisa menjadi juga contoh atau inisiatif bagi kawan-kawan yang berada di wilayah yang lain. Ada juga tadi dijelaskan tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan usaha. Ini misalnya peluang untuk memanfaatkan kawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan juga HHBK. Kemudian ada memungut HHBK serta mengolah dan memasarkan hasil hutan. Juga perlu adanya kerjasama antar desa, pengurus, dan juga dengan pihak kecamatan serta mitra. Dan yang paling penting juga adalah pendampingan secara berkelanjutan. Ini sepertinya nyambung dengan yang disampaikan oleh Bang Niko sebelumnya. Nah, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu semua, ini yang sudah mencatat dan juga berbagi terkait dengan paparan yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita tadi barusan. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin berbagi, kami persilakan terlebih dahulu, bisa raise hand atau memunculkan suaranya untuk bisa berbagi dengan kita semua. Ada yang sudah raise hand? Kami persilakan. Ini ada Bang Ade Chandra dari Warsi, kalau saya lihat. Ini juga ada Bang Hari Kristanto. Ada juga Bang Jeffrey dari Lampung.
ini pasti banyak sekali nih pengalaman-pengalaman kawan-kawan Lampung juga nih terkait dengan upaya-upaya perhutanan sosial yang ada di Lampung. Ini ada Bang Habib juga nih. Ya, pasti Bang Habib juga punya pengalaman yang menarik nih terkait dengan perhutanan sosial di wilayahnya. Kami persilakan kawan-kawan, ada yang mau berbagi atau bertanya juga kami persilakan. Ini ada kawan dari Akar Foundation juga. Pasti menarik nih pengalaman-pengalaman dari wilayah masing-masing nih. Kami persilakan kawan-kawan. Ya, Mbak Lulu. Ya, saya coba silakan. ini ya. Sebenarnya saya mau bertanya sebenarnya kan, kalau saya lihat dari presentasi dari dua narasumber tadi, bahwa ada kekuatan yang dimiliki oleh KPH di sana, sehingga kelompok-kelompok pengelola perhutanan sosial yang sudah mendapatkan izin, bahkan yang lagi proses dalam pengusulan itu terus didampingi secara berkelanjutan. Nah, di sini juga ada masyarakat kami, masyarakat dampingan yang hadir, yaitu Pak Bambang Prayitno. Kami dari Akar ini sebenarnya mulai mendampingi usulan perhutanan sosial. Kalau dulu kan skemanya belum perhutanan sosial. Nah, di aturan P37 2007 tentang HKM itu dari 2010 hingga yang kemarin yang baru selesai itu di 2019, Kemitraan Konservasi. Nah, ada sekitar lebih kurang sekitar 74 kelompok tani yang sudah Akar dampingi bersama para pihak mendapatkan izin kelola atau mereposisi ruang kelola mereka dengan berbagai skema. Yang paling banyak itu skemanya hutan kemasyarakatan. Nah, di Kabupaten Rejang Lebong itu ada 4 desa yang sudah kami dampingi. Mereka pasca izin ya, bagaimana mengakses dana pinjaman dana bergulir dari BLU yang sekarang berganti menjadi BPDLH, lebih kurang sekitar 6 miliar. Nah, nyatanya sekarang kenapa pengelola perhutanan sosial yang kami lihat di Bengkulu ini belum begitu menunjukkan progres yang signifikan. Terutama tadi saya tidak mengatakan bahwa KPH di sini tidak melakukan pendampingan yang intens. Mungkin tadi kendalanya ada di yang poin terakhir Pak Roy bilang soal anggaran begitu kan. Nah, kami sebenarnya saya ingin bertanya kepada Pak Roy ya, strategi-strategi apa yang sudah kawan-kawan lakukan termasuk dengan Pak Niko terkait pemasaran. Nah, dari pendampingan yang khususnya di 5 desa yang kami dampingi yang sudah mengakses dana BLU itu masih terkendala itu sebenarnya di pemasaran komoditi yang sekarang mereka ciptakan itu kan bubuk kopi. Nah, kemudian yang kedua, kami bersama KPH sekarang itu sedang melakukan proses pemuktahiran data yang mereka mendapatkan izin di 2015 dulu. Nah, di mana belum adanya peraturan menteri P83 dulu, bahkan yang sekarang kan tidak begitu terlalu jauh perubahannya terkait misalnya bagaimana mengidentifikasi data existing by name by address yang ada. Nah, kami sekarang di Kabupaten Lebong itu sedang melakukan itu. Nah, saya kira mungkin Pak Niko atau Pak Roy ya bisa berbagi misalnya terkait strategi-strategi apa yang sudah dilakukan terkait dengan dengan adanya produk-produk dari perhutanan sosial yang tadi sudah dimunculkan. Kemudian saya tertarik misalnya tadi kalau tidak salah dengar saya ya, ada dialokasikan misalnya anggaran desa untuk kelompok-kelompok yang mengelola di perhutanan sosial. Nah, saya pikir itu Mbak Lulu. Terima kasih kawan-kawan. Ya, terima kasih Bang Warman. Ini ternyata pengalaman dari Akar Foundation di Bengkulu untuk mendampingi perhutanan sosial di sana cukup bagus nih. Bahkan sudah mendapatkan dana dari BLU yang sekarang menjadi BPDLH ya, sebesar 6 miliar. Wah, ini pasti kawan-kawan perhutanan sosial yang lain di wilayah yang lain ini sebagai kabar baik juga nih, bahwasanya ada potensi untuk mendapatkan dana di sana.
Nah, ini kepada Bang Niko Ruru dan Pak Roy, ini ada pertanyaan dari Bang Warman. Jadi strategi-strategi apa yang perlu dilakukan ketika ada kendala-kendala terkait dengan pemasaran? Begitu ya Bang Warman ya? Ya, nah, seperti itu. Tadi kan ada banyak dukungan berbagai pihak ya, sehingga komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat itu bisa berjalan begitu. Kalau menunggu misalnya apakah misalnya kelompok pengelola unit usahanya misalnya KUPS yang mengelola komoditi, saya rasa dengan kesibukan yang sama di tingkat tapak itu di Bengkulu sendiri ya belum begitu ini berjalan begitu. Iya, kami persilakan ke Bang Niko Ruru terlebih dahulu. Kami persilakan. Ya, kalau di hilir tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Roy itu lebih banyak KPH. Kami cuman bagaimana dia mendapatkan akses, kemudian bagaimana dukungan pemerintah daerah termasuk pemerintah desa untuk pembiayaan di kegiatan perhutanan sosialnya. Nah, kalau secara umum kan kemarin ada juga edaran dari Menteri Dalam Negeri ya, bagaimana bukan cuma gubernur tapi bupati juga ikut mendukung kegiatan perhutanan sosial yang ada di daerah, baik terlibat dalam upaya memfasilitasi usulan maupun misalnya mendukung kelompok-kelompok perhutanan sosial yang sudah eksis di daerah masing-masing. Nah, kebetulan PLH itu dalam setiap proses mulai dari penyusunan RPJMD, RPJMD termasuk RT RW, kemudian RKPD setiap tahun itu musrenbang, kami selalu dilibatkan dan itu saya selalu ingatkan bahwa kita punya kelompok tani hutan di kelompok-kelompok perhutanan sosial yang sudah mendapatkan izin, itu juga harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk didukung, bukan cuma misalnya kelompok tani yang selama ini di bawah pembinaan dari Dinas Pertanian saja. Dan itu mereka sudah menyampaikan bahwa karena ini adalah kewenangannya provinsi dan kewenangannya dari kehutanan, semua program-program pemerintah daerah harus kami koordinasikan dengan KPH. Kalau terakhir RKPD terakhir untuk 2022 saya sampaikan kembali itu ada penyampaian dari dari Dinas UMKM itu ya sama pertanian, mereka bilang kami selalu koordinasi dengan KPH untuk program apa yang bisa kita dukung untuk kelompok-kelompok perhutanan sosial yang ada di Nunukan. Nah, kalau tadi APBDes saya pikir itu kan setiap tahun ada peraturan Permendes ya yang mengatur alokasi dana desa. Salah satu yang diatur di situ adalah bisa dialokasikan untuk hutan desa. Syaratnya kan hutan desa itu punya hutan desa tapi harus sudah mendapatkan persetujuan akses kelola dari KLHK. Sudah ada SK-nya, LPHD-nya ada, SK-nya ada. Dan setelah kita melakukan pendekatan ke kades-kades, kita ajak diskusi, kita ajak dialog, semua mereka bersedia mengalokasikan. Tapi tidak tahu kalau di 2020, 2021 karena di masa pandemi ini kami jarang lagi kontak ke bawah, kita sudah jarang ke lapangan. Tapi yang saya dapat kabar itu bukan hanya dukungan untuk LPHD, misalnya untuk penataan batas atau misalnya untuk pemasangan plang. Kalau tidak salah Bang Roya di Sebatik itu yang Binalawan itu BUMDesnya juga mengelola itu hutan desanya itu. Jadi didukung, pemerintah desa mendukung lewat BUMDes itu. Mungkin itu gambarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Niko Ruru. Kami persilakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja terkait dengan pemasaran. Memang kita selalu berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini seperti Sprindakop, Sprindakop UMKM dalam hal pemasaran produk-produk yang ada di kelompok tani hutan. Jadi memang perlu secara intens kita berkoordinasi dengan mereka. Kemudian juga selain itu juga kita melakukan mendorong pemasaran melalui media-media sosial seperti WhatsApp group, kemudian Facebook, yang seperti itu. Kita dorong produk-produk yang ada di PS untuk selalu tampil
begitu ada peluang gitu loh. Kemudian juga kita juga coba mencari kalau ada kegiatan-kegiatan seperti pameran atau kunjungan-kunjungan pejabat, itu kita selalu memohon kepada panitia supaya bisa produk-produk KPH itu ditampilkan, sehingga semakin sering mereka lihat mungkin tumbuh rasa penasaran kan, ini apa gitu kan. Jadi itu juga salah satu cara kami untuk memasarkan produk-produk yang ada di kelompok tani hutan. Nah, kebetulan terakhir ini juga sangat didukung oleh Pak Gubernur dengan salah satu perdanya ya, untuk memanfaatkan hasil-hasil petani lokal. Jadi memang alhamdulillah sangat disupport sekali sama Pak Gubernur terkait dengan produk-produk yang dilaksanakan oleh kelompok tani hutan maupun kelompok tani pada umumnya. Mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan pemasaran yang di produk-produk PS. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Niko dan Pak Roy. Jadi ini menarik juga terkait dengan apa yang disampaikan Pak Roy tadi ya. Produk-produk perhutanan sosial harus bisa tampil di setiap kesempatan. Nah ini mengingatkan saya itu pada pengalaman saya kemarin waktu saya ke Brebes. Saya kemarin sempat menengok kawan-kawan saya yang ada di kelompok mangrove sari gitu, bagaimana mereka mengelola mengelola kawasan mangrove-nya itu. Kebetulan mereka itu sudah cukup bagus untuk mengelola menjadi tempat wisata. Nah, satu hal nih yang seringkali mungkin terlupa atau memang mungkin perlu pengelolaan lebih bagus terkait dengan menampilkan produk-produk perhutanan sosial ini untuk tampil di setiap kesempatan. Jadi pengalaman kemarin mereka itu ada lomba sepeda santai gitu, kemudian ada door prize. Nah, yang mungkin terlupa adalah memasukkan produk-produk kelompok untuk tampil di setiap kesempatan. Harusnya hadiahnya salah satunya adalah hadiahnya itu berupa produk-produk kelompok untuk menjadi door prize-nya. Sehingga mau tidak mau di setiap kesempatan produk-produk kelompok itu tampil secara maksimal. Nah, sepertinya itu bisa menjadi salah satu usulan juga. Atau misalnya kalau kawan-kawan berkegiatan, nah seringkali mungkin terlupa atau perlu memasukkan salah satu souvenir yang bisa diberikan adalah produk-produk dari kelompok. Itu bisa menjadi salah satu usulan. Dan misalnya juga ini yang sekarang yang sering sekali di anak-anak muda, mereka suka dengan hampers. Nah, kenapa produk-produk kelompok kita tidak ditampilkan dalam bentuk hampers? Hampers yang kita bisa pertukarkan. Misalnya lebaran, kemudian maulid atau apa gitu, kita ganti itu seserahannya dengan bentuk-bentuk dari produk-produk kelompok kita. Itu pasti nanti semua orang pasti akan jadi ingat tuh, produk-produk perhutanan sosial kita itu tampil terus. Kita bawa jinjingan, kita kemas dengan bagus. Nah, itu bisa menjadi brand tersendiri itu buat kelompok kita. Itu masukan dari saya juga. Nah, kami persilakan kepada kawan-kawan yang lain, kepada peserta yang lain. Ini ada juga. Saya boleh, Mbak Lulu? Oh, boleh sekali. Kami persilakan, Bang, dari Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Saya Bayu dari Walhi Kalteng. Mau apa ya? Mau dapat share terkait dengan apa praktek baik yang ada di Kalimantan Timur ya khususnya. Jadi kalau nggak salah di presentasinya Bang Niko ada sudah proses-proses untuk akses perhutanan sosial dengan skema kemitraan kehutanan. Ini sebenarnya kalau dilihat ada skema yang jarang sebenarnya diambil dalam proses-proses di mengakses perhutanan sosial ini. Jadi mungkin bisa di-share Bang Niko terkait pra dana pasca terkait dengan mengakses perhutanan sosial dengan skema kemitraan kehutanan ini. Terlebih untuk di kemitraan kehutanan dengan perusahaan atau korporasi. Kalau dengan kawan-kawan kehutanan mungkin juga Pak Roy bisa share
terkait prosesnya, terus paskanya ini bagaimana sebenarnya pengembangan dan penguatan untuk kelompoknya bisa dijalankan. Mungkin itu Mbak Lulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bayu dari Kalimantan Tengah. Kami persilahkan ke Pak Roy terlebih dahulu. Tadi ada pertanyaan bagaimana proses pengembangan pasca izinnya. Kami persilakan Pak Roy. Ya, jadi terkait dengan pengembangan pasca izin, kita memang berusaha untuk selalu menjadi tempat bertanya, selalu menjadi tempat untuk bergantung dari masyarakat terkait dengan pengembangan usaha-usaha perhutanan sosial. Ya, salah satunya ya dengan mendampingi mereka dalam penyusunan RKU maupun RKT. Jadi memang kita dampingi terus karena dalam hal penyusunan ini kan mereka ya keterbatasan lah dalam hal SDM. Itu yang kita dampingi supaya nanti juga arahnya jelas kemana mau dibawa gitu loh izin ini. Kemudian apa dari potensi-potensi yang ada ini kita perlu invent juga terkait dengan apa yang ada di dalam izin PS tersebut. Selanjutnya ya seperti tadi yang kita sampaikan juga selalu untuk mencari juga informasi-informasi dari luar terkait dengan pengelolaannya. Sama-sama baru kita ini, jadi perlu banyak belajar lah untuk mengelola izin-izin PS ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Bang Niko Ruru, kami persilahkan. Ya, ini mohon maaf, saya kurang dengar dengan baik karena di sini hujan. Jadi lagi hujan di. Tadi yang saya tangkap soal kemitraan kehutanan ya. Ya, memang rata-rata yang kemitraan kehutanan itu berawal dari konflik gitu kan, atau misalnya baik yang konflik terbuka maupun misalnya konflik yang tidak terbuka, yang hanya penguasaan, tapi sebenarnya mereka dengan perusahaan ya saling jalan sama-sama. Nah, satu contoh yang saya anukan tadi, yang saya sampaikan tadi, itu di Tujung. Tujung itu awalnya adalah konflik antara masyarakat di situ dengan pemegang izin kehutanan yang ada di situ. Mereka sudah 12 tahun sering konflik. Jadi yang paling sering kalau kita lihat di Kalimantan itu kan penahanan alat berat ya. Penahanan alat berat, akhirnya ada beberapa masyarakat yang nanti dilaporkan ke polisi, damai lagi, dicabut lagi, kayak gitu. Tapi itu terus terjadi dan masyarakat juga tidak mendapatkan manfaat kan. Nah, setelah IMN masuk memfasilitasi, akhirnya banyak kesepakatan-kesepakatan yang ada di MOU itu. Misalnya perusahaan, oke, kami siap memberikan lahan kami 1000 hektar, jadi masing-masing 500 hektar di kiri jalan, 500 hektar di kanan jalan, silakan masyarakat gunakan untuk kegiatan perkebunan. Terus misalnya perusahaan juga mendukung, kami memberikan pelatihan-pelatihan untuk madu, kemudian kolam ikan kami dukung, bahkan di luar kegiatan pertanian atau di luar kesepakatan itu ada upaya yang dilakukan perusahaan untuk membangun rumah ibadah yang ada di sana, kemudian membantu memperbaiki perumahan penduduk yang ada di sana. Jadi banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang ada itu yang kemudian dituangkan di dalam NKK gitu, nota kesepakatan bersama di kemitraan kehutanan. Nah, cuma itu seperti tadi ya Bang Roy ya. Kalau kemitraan kehutanan ini kok rasa-rasanya kulin kakaknya tuh agak lama sekali ya turunnya. Dan padahal itu terakhir sudah difasilitasi dari Kementerian Kehutanan, mereka sendiri yang turun ke Tarakan, kedua belah pihak sudah tidak ada masalah, NKK-nya draft NKK-nya sudah selesai, sudah mereka sepakati bersama. Tapi itulah, meskipun cuman faktanya di lapangan, meskipun kulin kakak belum turun, tapi kesepakatan itu sudah sebagian sudah jalan. Kalau saya lihat berapa tahun pasca penandatanganan NKK itu sudah hampir tidak ada konflik lagi antara perusahaan dengan antara perusahaan dengan masyarakat Tujung.
memang ada masalah kemudian di belakang, karena misalnya desa-desa di sekitarnya juga minta, gitu kan, minta ada kesepakatan dengan apa namanya perusahaan itu, minta juga. Sementara ini Tujung bukan hanya desa, tapi mereka juga mengklaim wilayah adat. Ini wilayah adatnya luas sekali, termasuk beberapa desa masuk di wilayah adat. Nah, itu kemudian yang menjadi persoalan baru di sana, karena masyarakat desa di sekitarnya juga minta ada kesepakatan seperti itu dengan perusahaan. Ya, mungkin itu gambarannya. Iya, begitu Bang Bayu. Nah, ini ada satu yang mau bertanya ini. Ini Bang Dedi Gijay. Boleh ya? Oh, boleh sekali Bang. Kami persilakan Bang. Mohon maaf, kameranya ditutup. Yang pertama, pelajaran berharga sekali dari Bang Roy yang telah mendampingi banyak kelompok, dan salam buat Bang Niko ya, salam buat Bang Roy di KPH. Saya ingin mendengar pendapat sedikit dalam konteks pasca izin yang dilakukan oleh Bang Roy, karena saya paham sekali apa yang dinamakan kemitraan kehutanan ataupun kemitraan pengakuan dan perlindungan dalam konteks kemitraan. Apalagi di sana mungkin kemitraannya bersama dengan perusahaan kan. Beda kalau di Jawa itu kan kami dengan perusahaan umum perum perhutani ya, badan usaha milik negara. Kalau di sana jelas dengan swasta. Kami pun dalam konteks teknis dalam pasca izin, rata-rata permasalahan yang timbul adalah pasca izin. Di mana pasca izin itu akses kelola yang sudah didapat, ini kan dalam konteks pra izin itu bagaimana kita mendapatkan dan mendorong masyarakat mendapatkan akses kelola atau proses izin. Akan tetapi pasca itu rata-rata konteks keberdayaan masyarakat, ini pengalaman kami di Jawa, itu masih diborgol oleh kekuatan-kekuatan regulasi birokrasi. Mungkin kalau dalam hal ini perusahaan umum perhutani kalau di kami, atau di sana dikunci dalam konteks nota kesepahaman kerjasama, di mana NKK-nya perhutani itu mengklausulkan 5 tahun, tidak ada yang 35 tahun, dan pemerintah tidak berdaya dengan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan ini. Padahal SK perhutanan sosialnya 35 tahun. Kami mendapatkan SK 35 tahun, tapi SK itu didasarkan oleh NKK 5 tahun. Ini yang menjadi akan permasalahan. Mungkin di sana tidak terbukti, tidak ada, akan tetapi mungkin di sana adanya adalah selama perusahaan tersebut memegang izin. Nah, yang paling penting adalah bagaimana tata kuasa dalam konteks produksi. Kang Niko di sana, misalkan kawan-kawan ini bebas berproduksi atau mengacu terhadap regulasi-regulasi perusahaan, harus produksi tebu, harus produksi apa? Karena pengalaman kami di RNI, di Indramayu pun sama. Kemarin itu terjadi bentrok antar masyarakat dan masyarakat akibat dari masyarakat yang tidak bermitra dan masyarakat yang bermitra. Ini permasalahannya, sehingga kami ingin mendengar pengalaman baik dari kawan-kawan di Kalimantan Utara, khususnya Bang Niko dalam konteks pendampingan yang memang dalam hal ini khusus terkait pasca izin, Kang. Dalam konteks non-administrasi, tapi dalam konteks tata produksi. Ini yang paling penting, karena saya pikir masyarakat itu sudah mendapatkan izin kalau di Jawa Barat hampir 5 tahun, tapi penghidupannya masih seperti itu, dikarenakan memang mereka itu terborgol. Pemberdayaan masyarakat itu diborgol oleh kekuasaan kapitalis dan kekuasaan birokrasi yang undang-undangnya ada, regulasinya ada, kapitalis bisa masuk, tetap aja masyarakat itu sebagai buruh, mohon maaf ya, walaupun mereka mempunyai izin. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Pertanyaan buat Bang Roy pun hal yang sama, sejauh mana KPH juga mempunyai kewenangan, karena saya pikir juga KPH punya kewenangan dalam konteks memberikan pressure terhadap para pemegang izin, contohnya perusahaan di wilayah itu yang bermitra dengan teman-teman di kelompok tani hutan lah. Mungkin itulah dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Dedi. Jadi tadi Bang Dedi menyampaikan pertanyaan terkait dengan tata kuasa produksi pasca izin gitu ya. Kalau di Jawa, ini kasus di Jawa ternyata
NKK perhutaninya itu 5 tahun. Sementara kalau kita tahu bahwasanya izin perhutanan sosialnya 35 tahun. Nah, seperti apa kalau seperti itu, Bang Niko Ruru? Kami persilakan, Bang Niko. Ya, kalau kemarin yang saya ingat, memang di dalam NKK itu disebutkan mengikuti intinya dia mengikuti masa berlakunya izin perusahaan itu. Jadi perusahaan itu tinggal 30 tahun, 25 tahun ya kalau tidak salah. Jadi yang ada di dalam NKK itu isinya begitu, sesuai dengan masa. Intinya dia tidak melebihi 35 tahun, tapi dia mengikuti masa perusahaan itu beroperasi. Izinnya sampai 25 tahun kalau saya tidak salah, masih berlaku sesuai itu. Tapi kemudian apa yang mereka produksi itu sesuai dengan yang ada di mereka kan sudah buat zonasi itu di NKK. Kalau saya lihat sepanjang ini itu yang dilakukan oleh masyarakat dengan perusahaan. Karena selain misalnya memberikan areal 1.000 hektar kiri kanan untuk kegiatan masyarakat, itu ada juga dalam kesepakatan itu bahwa masyarakat itu menerima fee untuk desa dari setiap ton produksi akasia milik PT Adindo Hutani Lestari. Tapi sejauh itu mungkin nanti Bang Roy bisa update informasi selebihnya, karena setahu saya seperti itu, bahwa masa berlakunya itu tidak disebutkan harus 35 tahun, tapi sesuai dengan masa berlaku izin perusahaan itu, gitu ya. Nah, sama itu yang tadi, selain mereka boleh melakukan kegiatan pertanian maupun perikanan sesuai dengan zonasi yang sudah disusun di NKK itu, masyarakat juga desanya tuh dapat fee dari produksi akasia. Setiap ton ada berapa, 10.000 atau setiap ton 10.000 atau gimana, pokoknya ada fee yang bisa masuk ke perusahaan. Ya, makasih. Iya, menarik sekali ya pengalaman dari Bang Niko Ruru. Saya sekarang ke Pak Roy. Kami persilakan Pak Roy. Sekalian nanti ada pertanyaan tambahan, sejauh mana nih KPH mempunyai kewenangan. Kami persilakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Jadi memang terkait dengan kemitraan ini mungkin sedikit perbedaan karakter masyarakat di Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa. Saya pikir itu banyak juga berpengaruh karena karakternya masyarakat di sini berbeda sekali saya pikir dengan yang dia ada di Jawa. Artinya bahwa kesepakatan itu sendiri pun lahirnya melalui konflik gitu loh. Dan itu sangat memberatkan perusahaan. Jadi seolah-olah perusahaan ini mau tidak mau harus bermitra karena memang itu salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan konflik ini gitu. Nah, terkait dengan kapasitas KPH sendiri ya mungkin kami menuntut komitmen saja, komitmen antara perusahaan dengan masyarakat. Apa yang sudah dituangkan dalam NKK ya itu harus dilaksanakan gitu loh, apa yang sudah disepakati. Mungkin kami masuknya di situ saja, artinya mencoba kembali memfasilitasi kalau ada terjadi penyeberangan atau penyimpangan ya kita coba kembalikan lagi kepada kesepakatan awal yang sudah mereka tanda tangani seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bang Roy. Tadi di chat ini dicolek juga nih Bang Dadang. Bang Dadang mau berbagi pengalaman kah terkait dengan pengalaman di Jawa seperti yang tadi di-share oleh Bang Dedi? Kami persilakan Bang Dadang. Atau kalau Bang Dadang masih mempersiapkan diri, ini di sini juga ada Bang Hari Octavian nih. Bang Hari ini juga banyak pengalaman terkait dengan mediasi nih ya Bang ya. Nah, bagaimana Bang Hari? Mungkin mau berbagi terkait dengan mediasi, kemudian konflik dan sebagainya. Bagaimana Bang Hari? Bang Dedi Junaidi itu Mbak Lulu. Bang Dedi Junaidi. Kami persilakan. Bang Dedi Junaidi ingin berbagi. Ingin membuka
ininya apakah sudah terbuka, Bang? Suaranya? Iya, memang pasca izin ini banyak sekali tantangannya ya, yang bisa kita bagikan dan bisa menjadi pembelajaran bersama buat kita semuanya untuk pengelolaan perhutanan sosial ini. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin berbagi terkait dengan pasca izin, baik itu dari sisi produksi, kemudian dari sisi pemasaran, dan juga bagaimana menyelesaikan konflik. Dan kita bisa bertanya juga kepada Bang Niko Ruru dan juga Pak Roy selaku KPH Nunukan. Pasti kita mempunyai pengalaman yang mirip, pengalaman yang serupa yang bisa kita bagikan untuk menjadi pembelajaran kita. Kami persilahkan kawan-kawan. Baik. Nah, Bang Junaidi, kami persilahkan Bang Junaidi. Ya. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa bergabung dalam diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Junaidi dari Balang Institute. Salah satu yang aktif juga melakukan pendampingan di perhutanan sosial di Kabupaten Bantaeng. Mungkin sedikit berbagi pengalaman juga soal pendampingan di hutang desa. Di Bantaeng sendiri, Balang mendampingi hutang desa ada 2, mulai dari hutang desa Lakbo dan Campaga, tapi akhir-akhir ini kami fokus di hutang desa Lakbo. Nah, pengalaman kami di pendampingan, terutama dalam proses identifikasi potensi hutang desa yang ada di desa Lakbo, baik yang sudah terkelola maupun potensi yang belum terkelola. Nah, saat ini di desa Lakbo sendiri fokus pengembangan usaha hutang desanya itu mengembangkan agroforestry kopi. Nah, karena kopi dalam kawasan hutang desa tidak seproduktif dengan kopi yang berada di luar kawasan. Itu menjadi salah satu tantangan juga buat pengembangan dan pengolahan hutang desa. Nah, dari hasil identifikasi potensi hutang desa tersebut, karena kopi dianggap tidak terlalu produktif, kami mencoba mengidentifikasi untuk mengembangkan tanaman di bawah tegakan. Nah, saat ini pengolah hutang mencoba melakukan penambahan komoditi di bawah naungan kopi seperti porang dan jahe. Penambahan komoditi ini diharapkan bisa menambah penghasilan petani pengelola hutang desa selain dari hasil kopi. Selain memfasilitasi petani untuk mengidentifikasi potensi, di 2019 kami juga memfasilitasi pengelola hutan desa agar mereka dapat mengakses anggaran di desa seperti pemateri, seperti yang dipaparkan pemateri tadi. Nah, karena kan rata-rata di pemerintahan desa tidak terlalu melirik pengembangan sumber daya alam, lebih fokus kepada proyek-proyek yang sifatnya fisik. Nah, kami mencoba untuk melakukan koordinasi, melakukan pertemuan di tingkat kabupaten, menghadirkan pemerintah desa. Akhirnya hutang desa Lakbo sudah dimasukkan di bagian dari perencanaan pembangunan desa dalam bentuk RPJMDes. Selain itu, pengalaman kami juga untuk mendukung
pengembangan pengelolaan hutan desa dari segi kelembagaan, karena hutan desa Lakbo sejak mendapatkan izin hak kelola sejak tahun 2010. Nanti baru 2021 baru ditata kelembagaannya, mulai dari pembentukan KTH, kemudian dibuatkan KUPS, kemudian kami juga memfasilitasi melalui BUMDes karena izin kelola hutangnya dipegang oleh BUMDes Lakbo, membentuk unit pengelola kopi, karena pengelola hutang fokus pada pengembangan kopi. Nah, sedikit juga untuk pemasaran, karena petani memproduksi kopi di kawasan hutang, selama ini dijual secara gelondongan, tidak dikelola, diproses menjadi green bean. Nah, dengan memfasilitasi petani, terbentuknya beberapa kelembagaan, harapannya kopi yang diproduksi dalam kawasan hutan desa itu dapat dikelola secara pasca panen, dijadikan green bean maupun produk-produk yang sejauh ini juga ada pendampingan untuk membuat pelatihan produk turunan dari kopi. Kemudian dari kelembagaan untuk memasarkan produk kopinya, kami membentuk sebuah koperasi, kemudian beranda komunitas yang dilibatkan adalah perempuan-perempuan yang dari pengelola hutang desa itu sendiri. Mereka dibuatkan lembaga untuk memasarkan produk hutangnya. Nah, untuk mendukung upaya majunya pengelolaan hutan desa, kami juga membuat sistem informasi geospasial bersama petani dan pengelola hutan desa, melakukan pemetaan partisipatif di tingkat tapak. Nah, di dalam sistem informasi geospasial ini dalam bentuk WebGIS terdapat data potensi, data pengelola, dan produk-produk yang dihasilkan dalam hutang desa. Saya kira itu sedikit pengalaman kami, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bang Junaidi. Banyak sekali ya pengalaman yang sudah disampaikan oleh Bang Junaidi untuk HD Lombok ya Bang ya. Salah satunya tadi RPJMDes. Nah, ini RPJMDes sudah dimasukkan nih. Ini kayaknya pengalamannya sama dengan yang disampaikan oleh Bang Niko Ruru. Kira-kira apakah ada pengalaman dari kawan-kawan yang lain yang selama ini ternyata sudah sudah juga masuk ke dalam RPJMDes gitu. Karena kalau kita tahu ketika itu nanti masuk di sana, berarti nanti di dalam pengelolaannya juga bisa dicantolkan di lebih ke atas lagi. Terutama sampai dengan RPJMD dan juga di tingkat nasional ya. Bagaimana kawan-kawan? Ini ada juga nih Bang Adi Chandra nih. Siapa tahu Bang Adi Chandra mau berbagi terkait dengan pengalaman Warsi dalam mengelola perhutanan sosialnya. Kalau tidak salah ini Warsi sudah ada 100 lebih mendampingi perhutanan sosial, tidak hanya di wilayah Jambi dan sekitarnya ya. Sekarang juga ada di wilayah Kalimantan. Bagaimana Bang Adi Chandra? Ya, baik Mbak Lulu. Saya caleg-caleg nih Bang. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Menarik diskusinya sore hari ini dan kawan-kawan semuanya. Kedengaran Mbak? Kedengaran Bang, kedengaran. Ya, sinyal agak kurang bagus di kantor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Diskusi yang menarik pada sore ini. Terima kasih kepada dua narasumber tadi berbagi pengalaman terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial. Memang yang penting sekali kita untuk memfasilitasi perhutanan sosial itu pasca izin ya. Halo Mbak. Iya Bang, bisa terdengar oleh kami. Ya, salah satu hal memang yang sangat penting sekali untuk dilakukan pendampingan setelah pasca persetujuan gitu ya.
atau pasca izin. Setelah pasca izin itu kan yang sangat penting kita dapatkan adalah bagaimana kelompok pengelola perhutanan sosial, kelompok usaha perhutanan sosial itu bisa mengelola persetujuan perhutanan sosial itu untuk tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, lestari dan peningkatan kesejahteraannya. Itu yang sangat penting. Dan untuk itu memang yang sangat penting adalah bagaimana dukungan dari para pihak. Dukungan para pihak ini ya sebenarnya kan sudah disampaikan juga dari nunukan tadi, ada dari RPJMDes gitu ya. Dan pengalaman kita di Jambi, kita memang bagaimana perhutanan sosial ini juga masuk dalam RPJMD-nya mulai dari provinsi, kabupaten dan sampai kepada RPJMDes di tingkat desa. Dan alhamdulillah kalau di Jambi itu untuk APBD provinsi itu sudah lebih dari 35% untuk kegiatan perhutanan sosialnya. Jadi APBD Provinsi Jambi untuk yang kegiatan untuk anggaran untuk dinas kehutanan untuk perhutanan sosialnya di atas 35%. Dia sudah masuk dalam RPJMD provinsi, sehingga kedepannya kita juga akan mendorong perda perhutanan sosial di Provinsi Jambi, karena salah satu pasal di P9 tahun 2021 menyebutkan ada memberikan kewenangan kepada gubernur untuk memberikan akses persetujuan itu, gitu ya. Kemudian juga di beberapa kabupaten untuk dukungan perhutanan sosial ini kan sudah mulai tampak ini. Kalau dulu kan kita lihat dengan adanya Undang-Undang 23 itu, kewenangan kabupaten itu kan tidak ada lagi terhadap kehutanan. Sehingga sulit kita untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten. Nah, kemudian kita coba masuk, strateginya masuk kepada masyarakat. Maksudnya masyarakat penerima izin perhutanan sosial. Kalau memang kewenangan pengelolaan kawasannya itu kan memang tidak ada kewenangan di daerah. Tapi masuknya adalah pemberdayaan masyarakatnya gitu ya. Bahwasanya masyarakat yang menerima izin perhutanan sosial adalah masyarakat daerah, kabupaten. Sehingga tidak ada alasan dari kabupaten untuk tidak melakukan fasilitasi pemberdayaan bagi kelompok-kelompok yang menerima izin perhutanan sosial. Nah, dan yang menariknya juga adalah bahwasanya kabupaten-kabupaten itu kan kita mendorong para pihak supaya mendukung perhutanan sosial melalui masuk dalam rencana kerja UPD, organisasi perangkat daerah, mulai dari dinas-dinas yang ada gitu ya. Dan itu memang dibahas di awal-awal tahun sehingga dia masuk dalam RKPD, rencana kerja pemerintahan daerah. Kemudian yang jadi terkendala ini mungkin bisa juga nanti menjadi bahan pembelajaran juga bagi kita semuanya. Kita menyebut nomenklatur dari kelompok perhutanan sosial ini adalah KUPS. Dan itu menjadi terkendala di saat kalau kita mau dorong dukungan dari pemerintah daerah, dinas perkebunan, dinas pariwisata, dinas pertanian, karena mereka tidak mengenal namanya KUPS. Mereka mengenalnya adalah kelompok tani. Nah, ini menjadi terkendala bagi kita di saat umpamanya, kita bisa nih dukung untuk masyarakat penerima izin perhutanan sosial, gitu ya. Kita bisa berikan dukungan sarana prasarana, umpamanya ada kopi Liberica. Kelompok perhutanan sosial sudah mengelola kopi Liberica dan kemudian diberikan bantuan umpamanya untuk mesin pengolah kopi gitu ya. Dan kita kan ingin dapatkan dukungan dari pemerintah daerah, dari dinas perkebunan gitu. Nah, itu terkendala kalau yang mengusulkan proposal itu KUPS. Karena tidak bisa KUPS mengusulkan ke dinas perkebunan dan namanya harus nama kelompok tani. Nah, itu. Jadi kita memang menyelaraskan dengan nama gitu. Jadi KUPS kita rubah namanya menjadi kelompok tani gitu. Tapi orang-orangnya tetap itu gitu ya. Tapi kalau kita bertahan dengan nama KUPS, maka dia tidak akan bisa difasilitasi oleh OPD yang ada baik di provinsi maupun di kabupaten. Nah, itu hal menurut saya, apakah yang kondisi seperti itu juga ditemui nggak di tingkat di provinsi lain, di Kabupaten Nunukan gitu ya. Karena kami di Jambi terkendalanya seperti itu. Nah, kemudian hal yang menarik juga, kita dapatkan peraturan Bupati Merangin ya. Bahwasanya kan kalau kita lihat
itu kan melalui dana alokasi dana desa, itu APBD ya. APBD kabupaten itu kan pemasukan desa itu kan terdiri dari ada APBD desa itu kan ada APBN, itu dana desa. Kemudian APBD itu alokasi dana desa ADD, dan kemudian bantuan keuangan provinsi gitu ya. Dan kita mendorong bagaimana dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi itu bisa untuk membiayai atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Untuk dana desa itu memang harus, semuanya itu harus masuk dalam RPJMDes. Harus disusun, kan RPJMDes itu kan setiap kepala desa itu selama 6 tahun dia kan menyusun RPJMDes. Jadi RPHD, RKU, RKT gitu itu harus diintegrasikan masukkan dalam RPJMDes. Kemudian yang baru kita dapatkan contoh di Merangin itu adalah alokasi dana desa. Alokasi dana desa itu kan rata-rata gunanya kan untuk honor perangkat desa gitu ya. Dan selama ini honor untuk lembaga pengelola hutan desa, lembaga pengelola hutan adat itu sama sekali kan belum ada. Dan kita mendorong, kenapa ini sama-sama lembaga di desa, kenapa ini tidak ada? Akhirnya kita dorong, kenapa nih lembaga pengelola hutan desa, lembaga pengelola hutan adat yang juga mengurus tentang masyarakatnya, itu didorong untuk mendapatkan alokasi dana desa. Nah, alhamdulillah peraturan Bupati Merangin itu memberikan bahwasanya ada afirmasi alokasi dana desa dengan skema afirmasi diberikan kepada lembaga pengelola hutan desa dan hutan adat, dan nanti bisa digunakan untuk operasional lembaga pengelola hutan desa, baik itu dalam pengelolaannya, kemudian dalam rapat-rapat, kemudian dalam pengelolaan kawasannya, perlindungan, ya itu tergantung dari masing-masing gitu ya. Nah, itu menurut saya satu hal yang penting, menjadi pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa juga didorong di tempat lain gitu ya. Mungkin begitu Mbak Lulu, sedikit pengalaman. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah ada kendala enggak umpamanya di saat lembaga umpamanya kelompok usaha perhutanan sosial di Nunukan atau di Kaltara, di saat dia mengusulkan kepada Dinas Perkebunan, ada persoalan enggak nama KUPS itu menjadi terkendala sehingga harus berubah, tidak nama KUPS jadinya harus nama kelompok tani gitu. Kalau tidak ada bermasalah, kenapa kok di Jambi jadi bermasalah? Sehingga kami harus berubah namanya menjadi kelompok tani, tidak KUPS lagi. Begitu Mbak Lulu. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Bang Ade Chandra. Ini banyak sekali ya yang di-sharing oleh Bang Ade Chandra. Ini tadi ada hal penting misalnya, ini harus masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Ini menjadi hal yang penting gitu ya. Kemudian juga dana desa dan lain-lain ini bisa juga digunakan untuk memfasilitasi kegiatan perhutanan sosial. Terutamanya juga harus masuk ke dalam RPJMDes. Nah, ini pengalaman kawan-kawan Warsi ini juga melakukan advokasi untuk alokasi dana desa agar bisa digunakan untuk kelembagaan pengelolaan perhutanan sosial di sana. Misalnya untuk pembiayaan aparat-aparat di hutan desa dan juga di hutan adat. Nah, ini cukup menarik ya pengalaman dari Warsi. Nah, ini tadi ada pertanyaan cukup menarik ini. Karena kalau di Jambi ini ada pengalaman bahwasanya harus ada penyelarasan nama dari nama kelompok KUPS tersebut diubah menjadi nama kelompok tani. Nah, kalau pengalaman di Nunukan bagaimana ini Pak Roy? Apakah juga perlu ada perubahan nama dari nama KUPS tersebut diubah menjadi nama kelompok tani? Atau nanti Bang Niko Ruru jika punya ada pengalaman tersebut bisa sharing terkait penyelarasan nama. Kami persilakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Mungkin terkait dengan bantuan ya, sejauh ini sih memang belum setahu kami sih belum ada gitu loh kelompok perhutanan sosial yang mengajukan bantuan ke pemerintah kabupaten, karena
selama ini sifatnya masih disupport oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini KPH dan Dinas Kehutanan. Tapi mungkin kalau menurut kami, kenapa tidak pakai nama KTH saja, gitu, kelompok tani hutan saja, kan toh KUPS juga berada di dalam KTH itu sendiri, gitu loh. Kalau menurut kami sih sebaiknya kalau memang KUPS-nya dipermasalahkan ya pakai KTH saja, karena memang KTH-nya juga bagian dari KUPS itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy. Jadi memang kalau misalnya KUPS-nya dipermasalahkan, disarankan untuk ke nama kelompok taninya, begitu ya Pak ya. Nah, kalau Bang Niko Ruru ada pengalaman seperti itu juga kah Bang Niko? Kalau informasi yang saya dapat dari beberapa RKPD atau konsultasi-konsultasi publik yang dilakukan pemerintah daerah, itu kan kebanyakan bantuan Dinas Perikanan dalam bentuk fasilitasi gitu aja ya Pak Roy. Karena mereka sampaikan kami mencoba beberapa fasilitasi termasuk pemasaran hasil tapi koordinasi dengan KPH. Tapi saya belum pernah dengar misalnya ketika mereka melakukan kegiatan itu ada kendala karena namanya KUPS atau apa namanya, karena mereka itu memperlakukan itu kan sebagai kelompok tani. Itu yang saya tahu. Nggak tahu kalau misalnya dalam proses koordinasi dengan KPH ada yang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Niko. Ini kita sudah hampir 2 jam ya, tidak berasa ya. Ada berbagi pengalaman dari Nunukan, kemudian langsung disambut juga berbagi pengalaman dari Jawa, kemudian juga dari Sulawesi tadi, dan juga dari Kalimantan Tengah, serta dari Sumatera. Ini kayaknya semua wilayah saling berbagi gitu. Senang sekali ini kesempatan ini bisa menjadi pemantik, tidak hanya dari Nunukan saja yang berbagi, tetapi juga dari kawan-kawan yang lain yang memiliki pengalaman yang sama dan juga kabar baik yang sama terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, kami persilakan kepada Bang Roy dan juga Bang Niko Ruru untuk menyampaikan prakata penutupnya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Roy terlebih dahulu. Baik, mungkin kalau saya memang kebijakan pemerintah bahwa masyarakat di dalam kawasan hutan saat ini memang harus difasilitasi, sifatnya artinya mereka harus diberdayakan juga untuk turut mengelola hutan. Selain sebagai benteng juga kita untuk menjaga hutan, yang mudah-mudahan juga dengan mengelola hutan bisa meningkatkan perekonomian yang ada khususnya masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Roy. Bang Niko, kami persilakan. Ya, kalau saya melihat sebenarnya di Kalimantan Utara ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Utara itu potensi keuangan untuk mendukung perhutanan sosial sangat besar. Ada yang namanya dana bagi hasil, dana reboisasi, itu yang pemerintah kabupaten kota sejak 2017 sudah tidak menerima dari pusat, tapi ada dana-dana mengendap yang tidak digunakan berapa tahun sebelumnya. Misalnya di Nunukan kemarin ada 185 miliar, sekarang posisinya sekitar 170 atau 160 miliar. Sebenarnya kan ada yang dengan perluasan penggunaan DBHDR terutama di provinsi itu terbuka peluang untuk mendukung kegiatan perhutanan sosial, untuk mensupport perhutanan sosial. Ya seharusnya selain berharap dari mitra-mitra yang lain, termasuk perusahaan swasta maupun pusat dan sebagainya, dana itu bisa dimaksimalkan. Karena saya pikir seperti teman-teman KPH yang banyak mendukung di hilir pasca izin ini, dengan dana yang minim saja mereka bisa bisa ngebut gitu ya, bisa mendorong supaya kelompok-kelompok perhutanan sosial ini bisa melakukan banyak kegiatan, apalagi misalnya disupport dengan pendanaan yang memadai. Karena kita dengar informasinya juga kan DBHDR ini banyak yang tidak bisa digunakan, yang belum digunakan. Mestinya itu dimaksimalkan penggunaannya untuk mendukung PS dengan perluasan penggunaan DBHDR. Terima kasih.
Iya, terima kasih Bang Niko Ruru. Tadi Bang Niko Ruru juga mengingatkan kita bahwasannya banyak dana-dana mengendap di daerah yang bisa digunakan atau menjadi peluang untuk pengelolaan perhutanan sosial. Sedikit penutup dari saya karena saya tidak akan menyimpulkan diskusi yang sangat menarik ini, tapi satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama bahwasanya kolaborasi dari beragam pihak ini menjadi penting agar tujuan perhutanan sosial bahwa hutan lestari rakyat sejahtera ini dapat segera terwujud. Dan sebelum saya berikan kembali kepada Mbak Ika Septia, ini tadi ada satu kalimat yang cukup bagus dari Pak Roy yang disampaikan bahwasanya masyarakat itu bisa menjadi benteng dalam menjaga hutan. Nah, ini tentunya yang bisa menjadi penyemangat kita bahwasanya banyak kabar baik yang bisa disampaikan oleh kita semua terkait dengan perhutanan sosial, dan semoga semua upaya ini bisa menjadikan langkah kita ke depan semakin kuat dan semakin semangat untuk pengelolaan perhutanan sosial. Kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Roy dan juga Bang Niko Ruru, juga kepada semua kawan-kawan yang sudah berbagi tentang pengalaman-pengalaman di daerah tentang pengelolaan perhutanan sosial dan juga kabar-kabar baik dari seluruh wilayah. Untuk itu kami serahkan kepada Mbak Ika Septia. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Lulu. Hari ini diskusinya sangat memuaskan ya. Kawan-kawan sangat aktif, jadi kita yang menyimaknya juga sangat senang gitu kan. Untuk menutup kegiatan ini, karena Pak Roni ternyata masih standby, katanya sinyalnya masih cukup bagus, maka diskusi akan ditutup oleh Pak Roni. Kepada Pak Roni kami persilakan. Pak Roni. Bentar. Tadi ada. Saya telepon lagi. Atau karena Pak Roni tidak aktif, kepada Bang Ucok. Bang Ucok? Bang Ucok. Pak Roni masih belum bisa, guys. Belum. Bang ya. Ucok saja. Terima kasih kepada kawan-kawan semua, baik abang dan kakak yang sudah bersedia bergabung dan menyisihkan waktu untuk bisa berdiskusi dalam serial diskusi yang coba diinisiasi AP2SI sebagai sebuah organisasi baru yang menjadi tempat untuk bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, bahkan motivasi, serta kemudian ke depan kita harapkan juga bisa berbagi jaringan gitu untuk bagaimana memastikan sampainya tujuan besar kita, yakni hutan lestari rakyat sejahtera dalam konteks kesejahteraan yang luas, baik konteks pemahaman, kemudian keyakinan, serta keteguhan dalam memahami hutan sebagai hal yang sangat penting dalam ekosistem kehidupan di luar infrastruktur ekonomis lainnya. Sebagai sebuah serial diskusi, tentu ini sudah sangat membahagiakan sampai di diskusi 8 yang sampai hari ini terus melibatkan para KPS yang menjadi narasumber utama, karena kita yakin mereka adalah para yang mempelopori bahkan melakukan langsung ketika tampak bagaimana praktik-praktik baik melakukan politik kawasan hutan, baik dalam tema kelembagaan, kemudian kawasan serta usaha. Sehingga harapannya kabar baik ini juga bisa mengikat semua pengetahuan kita bersama. Selain juga dalam waktu ke depan harapan kita beberapa infrastruktur kanal-kanal komunikasi yang bisa lebih formal begitu disiapkan oleh kelembagaan AP2SI. Nah, kemudian tidak lupa saya berterima kasih kepada dua narasumber, Pak Roy yang sudah jauh-jauh dinenukan. Semoga tetap sehat begitu dan tetap terus menemani masyarakat untuk bisa terus berkembangnya konteks perhutanan sosial. Kemudian kepada Bang Niko Ruru yang juga menjadi deklarator pembentukan AP2SI kala itu, harapan tetap selalu sehat dan tetap bisa menemani anggota untuk bisa berkembang bersama-sama. Kepada Mbak Lulu juga terima kasih banyak yang sudah bersedia di sore hari moderasi dengan untuk bisa juga tentu saling berkenalan begitu dengan anggota di konteks perhutanan sosial di bawah AP2SI.
Kemudian kepada Bang Edo dari Walhi yang sudah juga berhadir menikmati proses serial diskusi kita. Kemudian kawan-kawan yang lain, Bang Deddy Gijo selaku kadip organisasi di AP2SI, kemudian Bang Hari Apo juga di divisi jaringan advokasi. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga kita bertemu pada diskusi serial yang ke-9 di 10 hari ke depan. Dan tentu diskusi sangat penting untuk bisa terus melibatkan wartawan begitu untuk berbagi pengetahuan agar suara tapak itu didengar, karena kita yakin sesungguhnya tapaklah tempat berkegiatan sebenarnya. Itu mungkin Kak Ika, saya mohon maaf jika ada kurang salah karena lagi ada kegiatan jadi belum bisa menemani penuh selaku sekretaris umum. Pak Ketua Umum lagi ini kayaknya lagi sinyal bermasalah karena saya di Subang ya. Saya di Subang menemani salah satu kelompok perhutanan sosial juga. Itu mohon maaf jika ada salah kata hilaf serta belum bisa maksimal. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik. Dan saya kembalikan Pak Ika dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adil Lestari, Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ucok telah menutup kegiatan ini. Saya hanya menambahkan bahwa kedepannya AP2SI akan menyusun bunga rampai pengalaman baik dari kawan-kawan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Bunga rampai ini akan disusun dalam sebuah buku. Harapannya supaya semua pengetahuan baik ini akan menjadi ilmu yang bisa dibagi kepada kelompok yang lebih luas lagi, dan tentunya pengetahuannya juga akan berumur lebih panjang. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan narasumber dari Kalimantan Utara, Bang Niko, Bang Roy, kemudian Mbak Lulu, dan kawan-kawan peserta yang lainnya telah sangat aktif dalam hari ini, diskusi hari ini. Semoga tidak bosan jika nanti akan kami undang lagi untuk diskusi di lain kesempatan. Kami juga mohon maaf jika ada salah kata dan segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Roy. Terima kasih Bang Niko. Mbak Lulu, makasih banyak. Terima kasih. Sehat-sehat Pak Uco. Sehat-sehat Bang Edo. Terima kasih Mbak Ika, Bang Ucok. Sama-sama Bang Deddy Junaidi. Maaf itu saya agak jelek jadi tidak begitu ini. Ya, tidak apa-apa Bang. Itu temuin aja Bang Ucok di Bandung itu. Ya. Salam sama Mas Teguh, Mbak Lulu. Di mana Pak Ika, Pak Ucoknya di mana di Bandungnya? Semuanya. Oh, saya kurang tahu itu Bang Ucok ada di mana. Saya tidak ikut Pak. Mbak Lulu, makasih banyak Mbak Lulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya Mbak, makasih. Salam. Bang Kocoy bisa kontak dengan Bang Ucok mungkin ya. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Nah.